atlet perempuan bisa melebihi atlet laki-laki, sehingga pulang, bantingan itu merupakan dasar. Kemudian juga untuk latihan fisiknya itu kan cukup berat. Perempuan ini dianggap lemah, tidak bisa apa-apa, dan hanya bisa disumur kasus dadak. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Halo Sobat Harmoni Tradisi, selamat datang di media kampanye kami, Harmoni Tradisi, yang membahas tentang kesetaraan gender dalam warisan budaya. Nah, bersama saya Mira Baru sebagai host dan rekan saya Jordan Telomba. Di sini kami akan berbincang kepada wanita inspiratif Indonesia, kepada Ibu Novita. Selamat sore Bu. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini kan kita akan berbincang-bincang tentang kesetaraan gender dalam warisan budaya Pancasila setiap hari. Nah Bu, yang seperti yang kita ketahui ini bahwa masyarakat ini kita telah terkonstruksi Bu pikirannya bahwa perempuan ini dianggap lemah, tidak bisa apa-apa, dan hanya bisa disumur kasus dadak. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Kalau ya itu namanya apa ya, sesuatu yang memang sudah tertanam dari dahulunya bahwa wanita itu dibiasakan dengan kasur, dapur, dengan lain hanya sebatas itu pekerjaannya. Tapi kan dengan berkembangnya waktu, berkembangnya zaman, itu semuanya sudah lama bisa dianulir, ya lama juga tergerus dengan kemampuan wanita sekarang yang sangat luar biasa berkembang. Berarti Bu, stigma tentang masyarakat konstruksi gender ini seiring perkembangan zaman itu akan memudar ya, dengan pembuktian perempuan kita bahwa perempuan tangguh gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, kalau terutama di olahraga gitu, bahwa perbedaan gender itu tidak terlihat di dunia olahraga karena semuanya itu disamakan sesuai dengan Dengan kata sesuai kemampuannya itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, di dalam dunia olahraga, terutama kita dalam dunia olahraga memang terbagi-bagi. Ada dunia olahraga untuk prestasi, untuk pendidikan, untuk preferensi. Kalau kita berbicara tentang olahraga prestasi, tentu perbedaan gender ini tidak ada. Proses latihan itu berdasarkan kepada kemampuan atlet yang akan dilatih. Jadi perbedaannya itu bukan terhadap perbedaan gender, tapi terhadap perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh setiap atlet yang dimilikinya. Jadi tidak ada perbedaan gender yang dilakukan. Berarti seperti yang Ibu katakan, kualifikasinya berdasarkan kemampuannya masing-masing. Jadi jika kemampuan laki-lakinya ini minim dari perempuan, berarti ditempatkan sesuai dengan kemampuan laki-laki tersebut. Bisa saja dalam proses pengambilan data, bisa saja yang atlet perempuan bisa melebihi atlet laki-laki, sehingga dalam proses latihan pemberian beban, pemberian volume, pemberian intensitas latihannya berdasarkan pada kemampuan individu, bukan perbedaannya itu berdasarkan gender. Sehingga di dunia olahraga itu perbedaan gender tidak diminimaliskan. Berarti Bu tadi seperti Ibu bilang kualifikasi tentang kemampuannya berarti bisa bergabung nih antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kemampuannya. Iya. Betul sekali yang Mbak bilang, artinya dalam proses latihan bisa saja itu sama. Itu sama. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan kemampuannya seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kemudian dibedakan dengan sebuah proses latihan, program latihan. Baik Bu, setelah latihan itu Bu, ada nggak misalnya diskriminasi atau stereotip? Misalnya atlet laki-lakinya nih membilang ke atlet perempuan, kamu lemah, ngapain tempat kamu di sini? Ada nggak cemoohan tersebut itu? Selama saya menjadi atlet, selama saya jadi mahasiswa, dan saat ini saya sebagai pelatih di nasional untuk di dunia olahraga itu tidak ada. Itu tidak pernah terjadi perkataan-perkataan seperti itu ataupun perilaku perbedaan gender atau
mengesampingkan lagi. Berarti melalui pendidikan olahraganya sudah ditanamkan ya Bu, Iya. mengenai kesetaraan gender. Betul sekali. Jadi ada nggak pengalaman Ibu selama jadi atlet ini Bu, Ibu mendapat diskriminasi? Tidak pernah sih, di dunia olahraga tidak pernah terjadi diskriminasi gender, itu tidak pernah. Tidak ada yang Ibu alami. Tidak pernah. Pengalaman Ibu dalam prestasi tingkat seperti ini bisa. Juga tidak ada perbedaan gender, tidak ada diskriminasi terhadap wanita, itu tidak pernah terjadi. Jadi kalau di dunia olahraga semuanya sudah sportivitas. Ya, tidak ada mendiskriminasi hal-hal tersebut. Berarti pengalaman Ibu selama jadi pencaksilat ini menjadi atlet ya, bisa menjelaskan dari mulai tahun berapa? Saya memulai atlet sih, kalau dari latihan itu dari SD, orang tua saya sudah menanamkan memang harus berolahraga, dan olahraga yang digeluti itu adalah pencaksilat. Nah, dari SMP, SMA saya sudah mengikuti turnamen, kejuaraan, pertandingan di Kota Medan, di Sumatera Utara, sehingga pada tahun 1995 saya sudah memperkuat kontingen Sumatera Utara untuk Prapon. Prapon itu untuk merebut tiket ke PON. Tiket ke PON tahun 1996 itu ke Jakarta, dan alhamdulillah saya lolos babak kualifikasi, dan pada tahun 96 saya berhasil memperkuat kontingen Sumatera Utara. Namun memang di situ saya belum berhasil menjadi juara gitu ya, kalah di babak 8 besar. Nah, kemudian di tahun 1998 saya memperkuat kontingen Bakomi. Sumut Bakomi itu Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia, memperkuat tim Pomnas Sumatera Utara itu di Kalimantan Timur, dan di situ saya berhasil meraih medali perunggu. Wah, mantap sekali ya Bu. Berarti terpecahkan lah itu ya Bu, tentang masyarakat Iya. perempuan Bu. Iya. Artinya perempuan itu bisa berprestasi, dan itu bisa setara dengan laki-laki gitu ya, atlet putra itu. Jadi tidak ada perbedaan gender di sini. Dengan tadi yang Ibu katakan, berarti dalam kesetaraan gender ini telah diimplikasikan dalam pendidikan olahraga ya. Iya, benar sekali. Dalam dunia pendidikan olahraga mungkin dalam benua kan tahu nih sebagai mahasiswa FIK bagaimana proses perkuliahan di sini kan tidak ada perbedaan gender ya, tidak ada diskriminasi terhadap wanita gitu. Jadi di perkuliahan, di pendidikan juga itu Berarti lulus saja ya, tidak ada hambatan. tidak ada hambatan. Baik, kalau dari saya sendiri Bu, mungkin saya sudah tahu lah bagaimana kesetaraan gender di FIK. kita, khususnya di pencaksilat, karena saya juga sudah saja pencaksilat. Namun kita pengen tahu sendiri nih, menurut Ibu, kan banyak nih pengalaman dari beberapa masyarakat, saya tanya, ada beberapa perempuan yang masuk pencaksilat, namun mereka masih ragu, takut nanti latihannya terlalu keras. Gimana menurut Ibu tentang hal itu? Kalau hal itu sih wajar-wajar saja ya. Kalau tertanam ataupun ada rasa takut bergabung dengan atau mendalami olahraga pencaksilat, itu sah-sah saja. Karena pasti dia akan melihat latihan yang dilakukan untuk seorang wanita, untuk cabang olahraga bela diri itu kan melakukan tendangan, pukulan, bantingan, itu merupakan teknik dasar. Kemudian juga untuk latihan fisiknya itu kan cukup berat gitu ya, sehingga ya pasti seorang wanita ketika melihat itu pasti akan takut, kesangkut enggak tuh ya gitu. Apalagi wah latihannya sudah seperti itu, cedera apa enggak aku, seperti apa nanti ya, femininnya juga jadi bisa ini gitu ya, begitu sih. Itu sah-sah saja, tinggal bagaimana kita bisa merangkul mahasiswa bahwa latihan pencaksilat ini berguna untuk dirinya sendiri selain untuk kesehatan. Ya pasti dengan zaman sekarang ini yang kriminalitasnya cukup tinggi ya, sehingga bisa menjadi pencegahan terhadap dirinya ketika itu. Kira-kira udah aku belum nih? Sudah Bu. Sudah ya.
Jadi tadi kan yang Ibu katakan bahwa Ibu latihan Pancasila dari SD. Iya. Berarti Ibu izin kepada orang tua. Nah, bagaimana Ibu meyakinkan orang tua tersebut ikut Pancasila kan ini juga perempuan? Justru orang tua saya yang mendorong untuk anaknya itu menggeluti bidang olahraga bela diri gitu. Ya mungkin ya bisa mengajarkan ada berkuda, panahan, bla 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 segala macam. Jadi orang tua saya mendukung, bukan saya minta itu, justru orang tua saya yang mendukung. Berarti orang tua Ibu Yang mensupport agar anak-anaknya itu berprestasi di bidang olahraga tetap mendidik. Nah, bagaimana pesan Ibu dalam ini kan Pancasila ini warisan budaya. Bagaimana melestarikan warisan budaya ini agar kesetaraan gender di Pancasila ini terwujud dan tidak didominasi oleh laki-laki? Oke, bagi para wanita di Indonesia, terutama pada mahasiswa, mari pertama kita melestarikan olahraga Pancasila ini karena ini merupakan olahraga yang kita sehingga harus tetap kita lestarikan. Tentunya ini kita harus harus menyentuh kesadaran daripada para wanita gitu ya, untuk jangan ketika menggeluti cabang olahraga bela diri terutama Pancasila itu akan merubah segala-galanya, akhirnya merubah feminin, kemudian juga akan biasanya kan kalau cewek yang bela diri takut dijauhin oleh cowok gitu ya. Lebih hebat ya. Jangan dibuang itu, jadi ambil ketika dia berlatih Pancasila, tentunya dia untuk satu memfokus diri dia dari hal-hal itu. Kedua juga melestarikan, yang pertama itu untuk melestarikan budaya, ketiga untuk memprotek, dan ketiga untuk kesehatan pribadi masing-masing. Apa sih yang menjadi inspirasi untuk dapat mau mengikuti Pancasila? Oke, inspirasi saya kenapa saya menekuni Pencaksilat sih awalnya dulu selain dorongan dari orang tua, di lingkungan saya kakaknya saya kan juga ahli Pencaksilat. Nah, dia mempunyai teman-teman yang juga mahasiswa FIK gitu ya, mahasiswa FIK tapi dari berbagai macam cabang olahraga, dan itu rata-rata sudah atlet nasional. Ada yang dari cabang olahraga senam itu Pak Indra Sibarali, sekarang dia sudah pindah di Jawa Timur gitu. Kemudian juga ada Kak Elina Damani gitu dari cabang hoki, itu atlet nasional juga gitu. Kemudian ada senior dan Pencaksilat, dan banyak sekali yang datang ke rumah dan bahkan tinggal di rumah, tidur di rumah, itu semuanya atlet nasional gitu, atlet nasional yang sering pergi-pergi gitu ya. Zaman dulu kita masih anak kecil, ketika melihat orang sering pergi naik pesawat gitu, kemudian juga juara dan dapat bonus, dapat ya seragam dan segala macamnya. Wah, enak banget ini kok jadi atlet di nasional bisa dapat fasilitas seperti ini, dan kemudian juga mendapatkan pekerjaan yang itu seperti beasiswa gitu. Nah, itu yang membuat saya ingin menekunin olahraga ini secara tekun, dan alhamdulillah sampai sekarang selain Pencaksilat juga saya kan sekarang beralih ke wushu, menjadi head coach di nasional di cabang olahraga wushu, dan itu yang apa yang saya idam-idamkan dari dulu ya sekarang sudah insya Allah sudah terakhir semua. Berarti Ibu udah disimpulkan bahwa pertama dorongan orang tua, yang kedua Dan pasti itu support orang tua, pasti. dorongan lingkungan sosial yang tadi mendukung, serta dorongan berprestasi yang Benar. organisasi Pancasila yang Ibu tekuni apa? Kalau di Pencaksilat itu istilah namanya perguruan. Kalau di Pencaksilat itu ada perguruan, tapi kalau di wushu itu ada namanya sasana, berbeda-beda. Jadi kalau di karate itu ada namanya, saya lupa. Kalau di judo itu ada apa namanya? Klub itu apa namanya? Berbeda-beda sebutannya gitu ya. Kalau sama saya perguruannya perguruan paling tahu. Berarti ini perguruan paling tahu tidak ada setara gender. Tidak ada, kalau tidak. Semuanya sama program latihannya sesuai dengan kemampuan atletnya masing-masing.
Baik teman-teman, dapat disimpulkan bahwa warisan budaya Pancasila sebagai warisan budaya tak benda harus dilestarikan dan tidak boleh didominasi oleh laki-laki. Karena perempuan mendapatkan hak yang sama dalam warisan budaya Pancasila ini. Nah, seperti Ibu yang dijelaskan bahwa tidak adanya stereotip gender yang terjadi dalam latihan pendidikan kepelatihan jasmani olahraga yang ada di Universitas Andalas. Terima kasih.